Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waderni, NIM F2018011101 kelas B2 Farmasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur, aktivitas kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Langsung saja, aktivitas biologis senyawa seri homolog. Pada beberapa seri homolog, senyawa sukar tradisional yang berbeda struktur hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang rantai atom, G intensitas aktivitas biologisnya. Prinsip Ferguson, spesifik dan non-spesifik. Senyawa berstruktur tidak spesifik adalah senyawa dengan struktur kimia bervariasi, tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi lebih dipengaruhi oleh sifat struktur kimia fisika seperti derajat ionisasi kelarutan. Senyawa berstruktur spesifik adalah senyawa yang memberikan efeknya dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Ionisasi pembentukan kelat, proteksi redok, aktivitas permukaan, dan aktivitas biologis. Ionisasi dan aktivitas biologis. Ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat ke dalam membran biologis dan interaksi OR. Untuk menimbulkan aktivitas biologis, pada umumnya obat tidak terinisasi, tetapi ada pula yang aktif dan bentuk ionnya. Obat yang aktif dalam bentuk tidak terinisasi. Sebagian bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah bentuk tidak terinisasi dapat memberikan efek biologis. Contoh, obatnya fenobarbital, turunan asam barbital yang bersifat asam lemak bentuk tidak terinisasi dalam pembentuk sawar dan arok dan menimbulkan efek penekanan fungsi sistem saraf. Kemudian, persen perhitungan bentuk tak terinisasi dan terinisasi fenobarbital pada berbagai macam pH gambar di atas. Perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi obat. Pada obat yang bersifat asam lemah, dengan peningkatan pH, sifat ionisasi bertambah besar, bentuk tak terinisasi bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam, membentuk suatu struktur cincin. Ligen adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor. Contoh ligen dalam sinetron biologis: 1. Asam amino seperti glisin, sistein. 2. Vitamin riboflavin dan asam sulfat. 3. Busabufirin, contoh seperti guanosin. 4. Asam trikarboksilat, contohnya asam laktat dan asam sitrat. Kemudian rational drug desing memastikan hubungan struktur antara sel, aktivitas biologis, dan struktur sel. Dasar interaksi obat target adalah molekuler recognition, tarik-menarik spesifik antara gugus kimia dalam target biologis, biasanya protein besar, dengan obat, biasanya molekul kecil. Persyaratan spesifik diperoleh dari dua sumber. 1. Struktur 3 dimensi target biologis atau reseptor, basic drug design. 2. Struktur molekul kecil yang sudah terbukti aktif. Sejarah penemuan hubungan struktur aktivitas obat. Pertama, potensial redoks adalah ukuran kuantitatif kecenderungan senyawa untuk memberi dan menerima elektron. 2. Reaksi redoks adalah perpindahan elektron dari suatu atom ke atom molekul yang lain. 3. Pada sistem interaksi obat, pada redoks, pengaruh sistem distribusi dari faktor sterik yang sangat kecil. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang hubungan struktur aktivitas kelarutan, sifat kimia fisika, dan aktivitas biologis obat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.